Hai minasan, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita anime yang pastinya bakalan menarik buat kalian tonton. Judulnya adalah Grisaya no Kajitsu, sebuah adaptasi dari light novel yang alur ceritanya tuh nggak kaleng-kaleng. Menceritakan seorang agen rahasia yang pengen ngerasain hidup normal tapi malah kecemplung dalam masalah-masalah internal dari orang-orang di sekitarnya. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi jangan lupa ya buat bantu like, share, dan subscribe channel ini biar aku lebih semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 風見雄二、住所は山梨県大里郡。 Jadi, scene-nya diawali dengan adegan karakter utama kita yang bernama Yuji Kazami yang sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian. Nah, Yuji ini dicurigai sebagai teroris karena dia itu nggak punya sanak saudara dan tujuan yang jelas di kota tersebut. Padahal sebenarnya dia adalah seorang anggota organisasi khusus milik Kemenham yang memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota. Terus, akhirnya Yuji pun dibebaskan setelah atasannya menelpon kantor polisi tersebut. 防衛省の特別の機関から電話がありまして。 Dan setelah keluar dari kantor polisi itu, Yuji kemudian dijemput oleh Chihiro Tachibana yang merupakan kepala sekolah dari Akademi Mihama, yaitu sebuah akademi khusus yang isinya hanya orang-orang dari golongan elit aja. Dan ternyata tujuan Yuji pindah ke kota tersebut adalah ingin bersekolah di tempat yang normal dan menjalani hidup selayaknya murid normal. Si Yuji ini tuh awalnya ngerasa aneh dengan suasana akademi tersebut yang terkesan tertutup dan sepi banget. Apalagi muridnya juga cuma 6 orang termasuk si Yuji dan semuanya adalah perempuan. Walaupun terlihat seperti sekolah normal biasa, tapi Yuji tetap waspada dengan apa yang akan dihadapinya di sekolah itu. Namun, Chizuru meyakinkannya bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang normal dan cocok untuk Yuji. Lalu saat pertama kali datang ke asrama yang akan dia tinggali, Yuji ketemu sama seorang gadis imut berbaju maid bernama Komine Sachi yang merupakan ketua kelasnya. Kazami Yuji da. Yoroshiku. Komine Sachi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kemudian, Sachi pun mengantar Yuji berkeliling asrama tersebut dan memberitahu bahwa Yuji akan menjadi kepala asrama di sana. Terus keesokan harinya, Yuji ketemu sama So Amane dan Iris Makina yang lagi kejar-kejaran sebelum berangkat ke sekolah. Dan Yuji pun berkenalan dengan mereka berdua. Watashi wa So Amane. Namae wa? Makina. Iris Makina. So ka. Yoroshiku, Makina. Scene pun berganti. Saat sampai di kelas, Yuji ketemu dengan gadis berambut pirang yang sedang belajar akting. Si gadis kucir 2 yang bernama Matsushima Michiru ini pun kaget banget dengan kedatangan Yuji dan sempat salah tingkah. Tapi akhirnya si Michiru pun kenalan dengan Yuji dan bersikap sok kuat. Padahal Yuji sendiri tuh udah tahu kalau si Michiru ini punya sifat yang tsundere. Ya, bisa dibilang si Michiru ini tuh punya sifat yang mau-mau tapi malu gitu, guys. Tsundereってやつか, omae. Singkat cerita, akhirnya sekolah pun dimulai. Namun, salah satu murid yang bernama Sakaki Yumiko belum hadir di kelas itu. Ternyata, belakangan ini Yumiko tuh sering banget lah dan datang ketika hari sudah hampir sore. Lalu setelah mendengar hal itu, Yuji pun merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Yumiko. Sepulang sekolah, Yuji diajak berkeliling oleh Sachi untuk melihat-lihat fasilitas sekolah. Kemudian, setelah selesai, Yuji ingin tinggal lebih lama di sekolah untuk menyapa Sakaki Yumiko, murid yang belum ditemuinya. Yo, Sakaki Yumiko ka? Ore wa Kazami Yuji. Namun sayang, pertemuan pertamanya dengan Yumiko itu nggak berjalan dengan mulus dan malah berakhir dengan adegan Yumiko yang berusaha menyerang Yuji dengan sebuah pisau cutter. Tapi Yuji sanggup menghalau serangan itu dengan tenang dan ngebikin Yumiko kaget. 何かしてくるだろうとは思っていたが、ナイフで来たか。 Sesampainya di asrama, Yuji curiga waktu ngelihat kalau selotip yang dia tempel di pintu kamar tuh udah sobek. Melihat hal itu, Yuji langsung tahu kalau ada seseorang yang udah masuk dan mencoba menyusup ke dalam kamarnya. Lalu tanpa basa-basi lagi, Yuji pun langsung ngebuka pintu kamarnya dan ngeliat 2 benda besar tapi bukan tekad milik si Amane. Ternyata di dalam kamarnya tuh si Amane lagi ganti pakaian. Tapi bukannya malu atau gimana, si Amane ini tuh malah santuy aja buat lepas-lepas semua bajunya di depan Yuji. ここは俺の部屋だ。それに見られたくないのなら出て行けと言えばどうだ。
Dan Yujinya juga pun kalem aja dan santai dengan pemandangan indah yang ada di depannya. Malahan Yuji itu sempat ngomentarin semangkanya Amane yang montok dengan wajah datar tanpa ekspresi. Singkat cerita, mereka berdua pun sempat ngobrol bentar dan Amane dapat info dari Yuji kalau dia tuh dulu sempat punya kakak bernama Kazuki yang sekarang udah お meninggal. 姉さんの名前は？ Kazuki. Dan saat itu juga wajah Amane langsung berubah setelah dengar nama kakaknya Yuji. なぜそんなことを聞く？別にただの興味本位。 Besoknya, Yuji kembali diserang oleh Yumiko waktu lagi berjalan ke kelas. Tapi lagi-lagi si Yuji bisa menghindar dan ngebikin Yumiko jadi kesel. Namun si Yumiko ini masih belum menyerah buat nyelakain Yuji. Bahkan dia tuh gak punya rasa bersalah sama sekali. Akhirnya setelah kegagalannya itu, Yumiko pun langsung pergi meninggalkan Yuji dengan dingin. 覚えてなさい。 Lalu sesampainya di kelas, Amane berkata kalau Yuji tuh bertindak terlalu cepat untuk mendekati Yumiko dan mereka pun ngobrol bentar. Terus waktu istirahat, Yuji yang lagi nyantai di taman sambil baca buku tiba-tiba ngeliat Makina yang lagi rebahan di bawah pohon. Singkat cerita, karena pertemuan itu akhirnya si Yuji setuju buat dipanggil Oni-chan oleh Makina dan hubungan mereka pun jadi semakin dekat. じゃあお兄ちゃん。鬼。まあいいだろう。 Tapi ternyata si Yumiko ini tuh selalu mengawasi Yuji dari kejauhan dan masih nggak bisa nerima keberadaan Yuji di sekolah itu. Lalu dia pun datang ke ruang kepala sekolah dan mengeluarkan semua kerasaannya terhadap Yuji. Sayangnya semua itu cuma ditanggapi dengan santai oleh kepala sekolah. Bahkan dia sangat percaya kalau Yuji nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Kemudian Yumiko pun berusaha untuk mencari tahu latar belakang Yuji dengan semua kemampuannya. Tapi semua itu gagal. Dan karena hal itulah Yumiko jadi berasumsi kalau Yuji bukanlah orang sembarangan. 風見、ユウシ、私は絶対にあなたを認めない。 Scene pun berganti, tiba-tiba Yuji dikunjungi oleh seorang wanita berambut pirang yang menunggangi mobil sport. Ternyata dia adalah pengawas Yuji dari organisasi khusus tempatnya bekerja. Yuji yang sedang berjalan bersama Amane dan Makina awalnya pura-pura nggak ngelihat wanita itu. Namun akhirnya Yuji tetap menemuinya. やあ、学生生活を楽しんでいるかい？ Wanita tersebut bernama Julia Barrera atau GB dan kedatangannya ke sana cuma buat nengokin dan ngecek keadaannya Yuji aja. Lalu setelah itu Julia pun pergi menggunakan mobil sportnya. じゃあまた連絡するわ。 Sesampainya di kelas, Amane langsung menginterogasi Yuji tentang semua pertemuannya dengan Julia tadi dan sedikit bertanya tentang latar belakang Yuji. Bahkan Amane juga bertanya apakah Yuji udah punya pacar atau belum. Hal tersebut menarik perhatian anak-anak di kelas. Mereka semua ikut menguping percakapan Yuji dan Amane, terutama si Yumiko dan Michiru yang tertarik dengan Yuji. 何を？聞いていたのか？別にあんたのことなんか興味ないんだからね。 Terus setelah pulang ke asrama, tiba-tiba Yumiko menyerang Yuji lagi dan gagal. Namun, kali ini Yuji mencoba buat meyakinkan Yumiko kalau dia itu bukanlah musuh dan gak berbahaya. ユミコ、俺はお前の敵じゃない。 Akhirnya, mereka berdamai setelah Yuji ngebuat kesepakatan dengan Yumiko untuk saling memanggil dengan nama marga mereka masing-masing, yaitu Sakaki untuk Yumiko dan Kazami untuk Yuji. よろしくね、風見くん。ああ。よろしくな、榊。 Suatu hari, waktu Yuji baru aja pulang jogging, dia nggak sengaja ngelihat Amane yang lagi mencoba buat masuk ke kamarnya. Yuji yang curiga kalau Amane berniat buat ngebunuh dia pun berusaha untuk ngamatin apa tujuan Amane menyusup ke kamarnya. Dan nggak disangka, ternyata Amane cuman mau ngebangunin Yuji pakai sebuah ciuman pagi. Tapi sayangnya, Yuji udah nggak ada di dalam kamar ど itu. こ行ったのよ。なんだよもう。せっかくお目覚めのキスでもしてびっくりさせてやろうと思ったのにさ。 Akhirnya Amane pun ngelihat bajunya Yuji yang berantakan dan belum dicuci. Terus dia pun mulai menciuminya. なんか微妙に男臭い。 Karena Amane belum sadar sama kehadiran Yuji yang lagi ngintipin dia di kamar, si Amane pun ngelanjutin kegiatannya dan lompat ke kasur Yuji sambil meluk-meluk bantalnya. Lalu, waktu si Amane lagi engas berat di kasur sambil bayangin Yuji, tiba-tiba si Yujinya langsung masuk kamar dan ngambil minuman di kulkas. Kemudian, Amane yang kaget pun langsung malu dan panik saat itu juga. もう嘘。
私もうお嫁行かれへん。 Terus si Yuji-nya nanggepin Amane dengan santuy dan menganggap kalau apa yang dilakukan Amane itu nggak masalah buat dia. Lalu saat di kelas, Yuji dan Yumiko sempat ngobrol tentang Amane dan mengetahui kalau ternyata Amane jadi heboh kayak gini gara-gara dulu dia sempat mengalami kecelakaan lalu lintas dan terkena gangguan mental. Mulai dari situlah Yuji menyadari kalau setiap anak di sekolah itu punya masalah unik masing-masing yang ngebuat mereka jadi nggak normal kayak gadis-gadis pada umumnya. Kemudian waktu pelajaran olahraga si Amane tiba-tiba jatuh dan kakinya terkilir. Lalu Yuji pun membawanya ke UKS untuk diobati. これで大丈夫だろう。やっぱり優しいのね。 Dan setelah kakinya dirawat Yuji, tiba-tiba Amane menyatakan perasaan cintanya pada Yuji dan ngajakin buat pacaran. は？ 聞こえなかったかな。もう一度言おうか。 Tapi Yuji menolaknya dan menganggap kalau Amane cuma godain dia doang. Namun, Amane yang gak mau menyerah tetap memaksa Yuji untuk menerima dia sebagai kakaknya dan akhirnya Yuji pun setuju. わかったよ。お姉ちゃんがやりたいなら付き合ってやるから。ならばよろしい。これからはお姉ちゃんって呼ぶんだぞ。 Terus keesokan harinya, Amane membuatkan bekal spesial untuk Yuji dan memakannya bersama Makina. Tapi, walaupun awalnya Yuji nolak dan gak mau untuk diperhatiin sama Amane, akhirnya dia tuh tetap makan bekal itu dan mulai luluh sampai hampir nangis. Karena Yuji keinget dengan gurunya yang udah meninggal dan ngerawatin dia dari kecil. だから私の分も食べていいんだよ。 Terus waktu lagi di asrama, Yuji, Yumiko, Amane, Makina, dan Sachi lagi ngomongin Michiru yang kadang-kadang kelihatan aneh dan gak seperti Michiru yang biasanya. Mereka ngerasa kalau Michiru itu kadang-kadang bertingkah kayak orang bodoh tapi kadang juga kelihatan rajin dan kalem. Hal itu ngebuat mereka jadi curiga dan penasaran sama apa yang terjadi pada Michiru sebenarnya. ひとたびそのベールを脱げば悪魔が飛び出してみんなを一人一人血祭りにあげるのよ。 Lalu malamnya tiba-tiba mati lampu dan Yumiko teriak kaget karena dia dengar suara aneh dari kamar Michiru. Dan gak lama setelah itu, Michiru keluar dari kamarnya sambil berjalan kayak zombie. わけがわからない。 Yumiko yang ketakutan pun kembali tenang setelah ditemenin sama Yuji. Kemudian mereka pun kembali tidur dan ninggalin Michiru yang masih sleepwalking. おやすみなさい。あ、風邪をひかないようにな、ユーミ。 Besoknya saat mereka udah pulang ke asrama, tiba-tiba Michiru bertingkah aneh dan lari ke taman. Yuji yang merasa khawatir sama keadaan Michiru pun mencoba buat mengejarnya. Tapi Michiru malah mengusir Yuji dan lari meninggalkan dia. いいの。ユージが放っといてくれないなら私がどっかへ行く。 Namun Yuji tetap mengikutinya dan berjalan ke tempat favorit Michiru yaitu di tepi pantai. Tapi Yuji kaget banget waktu tahu kalau Michiru yang ada di hadapannya bukanlah Michiru yang biasanya. Karena sifat karakter dan cara dia bicara itu beda banget sama Michiru yang dia kenal. 私は恋人を作ったことがないからどんなものか興味があるのよ。 Bahkan Yuji sempat dicium oleh si Michiru itu. Tapi setelah Michiru sadar, dia langsung lupa dan gak inget apa yang barusan dia lakuin ke Yuji. え？お？ Akhirnya Yuji pun paham kalau Michiru ini punya kepribadian ganda dan sifat yang berbeda saat menjadi dirinya yang lain. Lalu Michiru langsung kabur dan lari dari Yuji setelah hampir dicium oleh Yuji. Tapi sayangnya karena Michiru panik, dia jadi malas main sama kucing liar kesayangannya itu. やめて。今はそれどころじゃ。 Akhirnya si kucing pun kabur dan menghilang. Kemudian karena Michiru merasa bersalah, akhirnya dia mencari kucing itu kemana-mana bersama Yuji. Namun naas, Yuji menemukan kucing itu telah tergeletak dan hampir mati karena ditabrak oleh kendaraan di pinggir jalan. Michiru yang melihat empus kesayangannya udah sakaratul maut itu pun langsung kena mental. 落ち着け、ミチル。 Lalu Yuji dengan cekatan langsung menyetop mobil untuk segera membawa si impus itu ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya si impus kesayangan Michiru itu tetap nggak tertolong dan meninggoy di pelukan Michiru. お願い。行かないで。 Setelah balik ke asrama, Yuji nemuin Michiru yang lagi overdosis obat-obatan di kamarnya dan langsung ngebawanya ke klinik sekolahan. Untungnya obat-obatan yang diminum Michiru itu nggak berbahaya. Keesokan harinya saat keluar kamar, Yuji disambut oleh Michiru yang udah ceria lagi kayak nggak terjadi apa-apa. Namun Yuji nggak percaya begitu aja.
あんたたちが心配しないようにみちる様健在ってところをアピっとかないとね。 Dia pun menemui Michiru di atap sekolah dan menanyakan di mana Michiru yang asli. Dan ternyata dugaan Yuji benar. Michiru yang di depannya saat ini bukanlah Michiru yang asli. Dan dia pun berkata bahwa Michiru yang asli itu udah nggak ada. Wah, sebenarnya apa ya yang terjadi pada Michiru yang asli? Penasaran kan? Oke, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, share, dan komen di bawah ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.